Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Di luar jendela ruang kerjaku, matahari terbenam dengan indahnya, mengalirkan cahaya oranye ke dalam ruangan yang dipenuhi dokumen dan grafik bisnis. Suara bising kota Jakarta seakan menjadi latar belakang melodi yang lebih tenang dibandingkan dengan kegelisahan di dalam hatiku. Ambisi ini yang aku pelihara seperti benih yang dijaga dengan penuh kasih, telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari diriku. Namun, sementara aku meraih mimpiku, ada hal-hal yang mulai pudar dalam hidupku. Arif, kita sudah sepakat untuk makan malam bersama kan? Suara lembut Lina menyadarkanku dari lamunan. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan harapan. Istriku, wanita yang penuh pengertian dan kasih, selalu ada untukku. Namun, saat ini, aku bisa melihat kerinduan dalam tatapannya. Kerinduan yang tak bisa kupenuhi. Maaf sayang, ada pertemuan penting dengan investor malam ini. Jawabku, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang mulai menyergap. Lina mengangguk pelan, tetapi aku bisa merasakan bahwa hatinya hancur. Dika, anak kami yang berusia 10 tahun, muncul dari belakang Lina, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Ayah, kapan kita bisa pergi ke taman? Aku sudah tidak sabar ingin bermain layang-layang. Suara Dika ceria, seolah-olah tidak menyadari betapa banyak waktu yang telah hilang dari kebersamaan kami. Segera Dik, janji, kata-kataku terasa hampa. Dalam hati, aku tahu bahwa janji itu takkan mudah untuk ditepati. Pekerjaanku, ambisi, dan mimpi-mimpiku telah membawaku jauh dari mereka. Alih-alih meluangkan waktu bersama, aku lebih sering menghabiskan malam-malamku di kantor, merencanakan langkah bisnis berikut yang akan membawaku ke puncak kesuksesan. Saat pintu ditutup, kesunyian menyelimuti ruangan. Aku kembali menatap laptopku, tapi pikiran tentang Lina dan Dika terus menghantuiku. Ibu selalu bilang, keluarga adalah segalanya, Arif. Jangan pernah mengabaikan mereka demi sesuatu yang tidak pasti. Namun, sepertinya aku lebih memilih mendengarkan suara ambisi yang terus berteriak di dalam diri. Beberapa hari yang lalu, Budi, sahabatku, datang menemuiku di kantor. Bro, kau perlu lebih banyak waktu untuk keluargamu. Mereka butuhmu, katanya dengan nada khawatir. Namun, saat itu aku hanya tersenyum dan berkata, tenang Bud, semua ini demi mereka. Suatu hari nanti, mereka akan menikmati hasil semua kerja keras ini. Sekarang, saat aku duduk di antara tumpukan dokumen, aku merasakan kesepian yang mendalam. Keluarga yang seharusnya menjadi sumber semangatku malah mulai terasa jauh. Saat aku menengok ke foto keluarga di meja kerjaku, senyum Dika dan tatapan penuh cinta Lina seolah menjadi pengingat akan ketidakadilan yang aku lakukan. Keberhasilanku yang kuimpikan ternyata mulai menghancurkan apa yang paling berharga dalam hidupku. Aku terdiam, berjuang melawan perasaan bersalah. Namun, ambisi ini, mimpi ini, terasa sulit untuk dilepaskan. Mungkin aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan keduanya. Namun, dalam pikiranku, satu hal jelas, aku sedang berada di jalur yang salah. Sejak hari itu, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Ketika aku pulang setelah berjam-jam berdebat dengan investor, Lina sudah menunggu di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Dia tidak marah, tetapi ada kesedihan yang mendalam dalam tatapannya. Dika, anak kami, duduk di sudut dengan mainan yang terabaikan. Pemandangan itu seperti tamparan yang mengingatkanku pada apa yang telah kulupakan. Arif, bisa kita bicara? Suara Lina memecah keheningan, membuatku tersentak dari lamunan. Aku mengangguk, merasa sedikit cemas. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia akhirnya akan meluapkan semua perasaannya yang terpendam? Saat kami duduk di meja makan, aku mencoba meraih tangan Lina, tetapi dia menarik tangannya. Arif, aku merasa seolah kita hidup dalam dua dunia yang berbeda. Kamu terus mengejar impianmu, tetapi aku dan Dika, kami hanya ingin kamu di sini bersama kami. Dika merindukanmu. Aku menelan ludah.
Kata-kata Lina seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku bekerja untuk masa depan kita, Lina. Untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Aku berjanji, setelah semuanya selesai, kita akan memiliki waktu bersama. Suaraku terdengar meyakinkan, tetapi dalam hatiku, rasa bersalah mulai merayap. Semua itu baik, tetapi apa gunanya jika kita kehilangan satu sama lain di prosesnya? Lina membalas. Ada nada kecewa dalam suaranya. Dika tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Dia hanya ingin bermain dengan ayahnya. Aku menggigit bibir, mengingat Dika yang seharian penuh bermain sendirian. Betapa seringnya aku melewatkan momen-momen berharga bersamanya. Kini, rasa penyesalan mulai menggerogoti pikiranku. Namun ambisi ini seperti api yang tak bisa padam. Semakin lama, semakin menyala. Dalam ketenangan yang mengganggu, suara teleponku bergetar. Itu Budi, sahabatku. Arif, kita harus segera membahas proyek yang akan datang. Ini adalah kesempatan emas. Ucapnya penuh semangat. Hatiku berkonflik. Di satu sisi, aku tahu ini bisa menjadi langkah besar dalam karierku. Di sisi lain, hal ini hanya akan menjauhkan aku dari keluargaku. Bubi aku. Aku terdiam, merasakan tekanan di dadaku. Aku butuh waktu. Ini tentang keluarga. Suara Lina di belakangku kembali terngiang. Jangan bilang kamu mulai ragu, Arif. Kita sudah hampir sampai di garis finish. Bubi terdengar frustrasi. Suasanaku semakin mendekati tepi jurang. Di satu sisi, ada kawan yang terus mendorongku untuk maju, dan di sisi lain, sebuah keluarga yang perlahan mulai retak. Setelah mengakhiri percakapan itu, aku menoleh ke Lina. Dia menatapku dengan penuh harapan, tetapi juga ketakutan. "Apa kamu masih mencintaiku?" tanyanya lirih. "Lina, tentu saja," jawabku. Meski aku tahu cinta saja tidak cukup. Aku hanya terbawa ambisi. Ambisi tidak bisa menggantikan kehadiranmu, Arif. Dia beranjak dan pergi, meninggalkanku terbenam dalam pikiranku sendiri. Aku melihat Dika yang kini tertidur di sofa. Wajahnya yang polos tampak damai, tetapi saat itu juga membuatku merasakan beban yang luar biasa. Satu hal mulai terbayang jelas di kepalaku. Mungkin aku bisa mencapai semua kesuksesan yang kuimpikan. Tetapi jika keluargaku hancur dalam prosesnya, untuk apa semua itu? Dalam perjalanan ini, aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan keduanya. Namun, pikiranku terus berkecamuk, dan aku tersadar, aku sedang berada di jalur yang salah. Aku terbangun di tengah malam. Suara detak jam dinding terasa lebih bising dari biasanya. Setiap detakan itu seolah mengingatkanku pada waktu yang terbuang sia-sia. Di sampingku, tempat tidur Lina kosong. Hati ini merasakan sesuatu yang tidak beres. Kurasakan udara menjadi semakin berat seolah menekan dada ini. Setengah sadar, aku menjangkau ponsel yang tergeletak di meja. Tak ada pesan, tak ada telepon. Seharusnya aku merasa lega. Tetapi kekosongan itu justru semakin menyesakkan. Dengan langkah boyah, aku menuju ruang tamu. Hari-hari terakhir ini, rumah kami terasa seperti tempat asing, penuh dengan bayang-bayang keheningan. Di sana, di sofa, aku menemukan catatan kecil. Tulisannya halus, namun setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. "Arif, aku dan Dika pergi. Butuh waktu untuk berpikir. Keluarga bukan hanya tentang fisik yang berada di satu atap, tapi juga tentang kehadiran dan perhatian. Semoga kau dapat memahami. Lina." Entah mengapa, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku merasa seolah dunia ini runtuh di hadapanku. Dika, anakku yang seharusnya menjadi kebanggaanku, kini mungkin merindukanku lebih dari yang bisa kukatakan. Semua yang kulakukan selama ini demi ambisi untuk memberikan hidup yang lebih baik, ternyata tidak sebanding dengan kehilangan yang kutanggung saat ini. Di luar, suara bising kendaraan berlalu lalang seakan menjadi pengingat bahwa hidup terus berjalan, meski aku terjebak dalam kesedihan ini.
Ibu selalu memberitahuku bahwa keluarga adalah segalanya. Namun, apa yang kulakukan? Mengabaikan mereka demi kesuksesan yang belum tentu bisa kudapatkan. Dengan tangan bergetar, aku menghubungi Budi. Dia selalu menjadi sahabat yang bisa diandalkan, meskipun terkadang terjebak dalam pusaran ambisiku. Budi, bisa kita bicara? Suaraku serak, penuh dengan kerinduan dan penyesalan. Tak lama kemudian dia datang. "Ada apa, Arif? Kau terlihat tidak baik," katanya mengernyitkan dahi. "Lina pergi bersama Dika," jawabku dengan suara hampir tak terdengar. Matanya melebar. "Apa? Kenapa kau harus mencarinya?" Aku menggeleng. Terlalu terlambat. Aku berkutat dengan impianku sendiri dan sekarang aku kehilangan mereka. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Budi menghela napas panjang, seolah meresapi beratnya situasi ini. "Kau perlu menunjukkan kepadanya bahwa kau bisa berubah. Bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan. Keluarga membutuhkanmu sekarang." Kata-kata Budi membuatku bergetar. Dia benar. Aku harus berani menghadapi kesalahanku dan berjuang untuk mendapatkan kembali keluargaku. Mungkin impianku untuk menjadi pengusaha sukses memang penting. Tetapi apa artinya semua itu jika tidak ada yang menemani di sisi? Tanpa menunggu lebih lama, aku bergegas menuju rumah ibuku. Dia selalu memiliki cara untuk memberikan petunjuk. Saat aku tiba, pintu terbuka dan senyum hangatnya menyambutku. "Arif, kau sudah kembali. Ada yang ingin kau bicarakan." Dengan segenap hati aku bercerita tentang ambisiku, tentang Lina, tentang Dika. Dan dalam tatapan penuh pengertian, ibu berkata, "Kau harus belajar untuk menyeimbangkan keduanya. Keluarga adalah fondasi dan kesuksesan yang hakiki adalah saat kita bisa membangun segalanya bersama." Aku merasakan harapan baru. Jika ada satu hal yang bisa kuperbaiki, itu adalah hubungan dengan keluarga. Dalam perjalananku ini, aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan antara ambisi dan cinta. Dan aku bersumpah di dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dalam perjalananku ini, aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan antara ambisi dan cinta. Dan aku bersumpah di dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sore itu, saat matahari mulai meredup, aku duduk di ruang tamu yang hening, dikelilingi oleh foto-foto keluarga yang memancarkan kenangan-kenangan manis. Namun semua itu terasa seperti bayangan, mengingatkan betapa lama aku mengabaikan mereka. Lina, istriku, masih berdiri di dapur. Suaranya yang lembut saat dia memanggilku untuk makan malam membuatku teringat saat-saat awal pernikahan kami. Namun, ada kesedihan yang menyelimuti suaranya, membuat hatiku bergetar. Aku merasakan ketidakberdayaan yang menyakitkan saat menyaksikan anak kami, Dika, yang duduk sendirian di sudut ruangan dengan tatapan kosong, seolah merindukan perhatian yang selalu kutinggalkan. Setelah makan malam yang sunyi, aku mengajak Dika bermain catur, permainan yang sering kami lakukan saat dia lebih kecil. "Ayah, kenapa ayah jarang di rumah?" tanya Dika polos, matanya yang berbinar mengeksplorasi wajahku. Pertanyaan itu seperti tamparan keras, menyadarkanku betapa lama aku mengabaikan sosok kecil itu. "Maaf nak, ayah terlalu sibuk," jawabku lemah, dan rasa bersalah menggerogoti hatiku. Seharusnya aku bisa lebih baik dari ini. Dika mengangkat kepalanya dan dengan suara penuh harapan dia berkata, "Aku ingin kita pergi ke taman." Seperti dulu, napasku tercekat. Kenangan itu begitu segar di ingatanku saat kami tertawa, bermain frisbee, menghabiskan waktu tanpa ada gangguan pekerjaan. Lalu wajah Lina muncul dalam bayanganku. Betapa dia telah berkorban, berjuang untuk mendukungku, sementara aku hanya terfokus pada ambisi yang sepertinya tak ada habisnya. Di malam itu, aku merasa terjaga lebih dari sebelumnya. Mengambil keputusan, aku beranjak menuju dapur di mana Lina sedang mencuci piring. "Sayang, kita perlu bicara," kataku.
Suaraku lebih tegas daripada sebelumnya. Dia menoleh, dan dari raut wajahnya, aku dapat melihat keraguan dan keputusasaan. "Ada apa, Arif?" tanyanya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata kata-kataku. Aku tahu aku telah mengabaikan kita. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kembali menjadi suami dan ayah yang kamu butuhkan. Ucapku mencoba menatap matanya dengan penuh keyakinan. Lina terdiam, dan aku bisa melihat air mata mulai meluncur di pipinya. "Aku hanya ingin kita bersama, Arif," katanya lirih. Tapi aku merasa ditinggalkan. Kata-kata itu menyayat hatiku. "Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Mari kita mulai dari sekarang. Kita akan pergi ke taman dan aku akan meluangkan waktu untuk kalian," ujarku dengan tulus. Lina mengangguk, dan aku bisa merasakan sedikit harapan kembali menyelimuti kami. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Rasa semangat dan tekad mengalir dalam diriku. Dengan bantuan Budi, sahabatku yang selalu mengingatkan akan pentingnya keseimbangan, dan ibuku yang tahu betapa berharganya keluarga, aku mulai merancang sebuah rencana. Kami akan memiliki waktu berkualitas, dan aku akan memastikan prioritas hidupku bukan hanya ambisi, tetapi juga cinta. Aku merasa seolah sebuah cahaya mulai menerangi jalan yang gelap. Dalam hatiku, aku tahu ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali cinta dan kepercayaan mereka. Aku tidak akan membiarkan kesalahan-kesalahan lalu mengambil alih kehidupanku lagi. Waktunya untuk memperbaiki semuanya telah tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap sosok yang aku kenali tetapi sekaligus asing. Wajah ini penuh dengan kerutan tanda lelah dan penyesalan, mengingatkanku pada semua kesalahan yang telah kulakukan. Dulu, aku begitu terfokus pada ambisi yang membara, mengabaikan mereka yang paling berharga dalam hidupku. Kini, saatnya untuk bergerak maju, untuk memperbaiki semuanya. Hari itu adalah hari penting. Aku telah merencanakan sebuah kejutan untuk Lina dan Dika. Dengan penuh harapan, aku mengajak mereka ke taman yang biasa kami kunjungi saat Dika masih kecil. Taman itu seharusnya menjadi tempat yang penuh kenangan indah, namun bagiku kini terasa seperti arena pertarungan. Pertarungan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang ingin kutegakkan. Saat aku tiba, aku melihat Dika bermain sendirian di ayunan, wajahnya mencerminkan kebahagiaan yang sederhana. Namun, mengingat semua waktu yang telah terbuang, hatiku sakit. Lina duduk di bangku, memandang ke arah Dika dengan ekspresi campur aduk antara bahagia dan kecewa. Dengan langkah mantap, aku mendekati mereka. "Maafkan aku," ucapku, suaraku tersekat oleh emosi. "Aku tahu aku telah mengabaikan kalian. Aku telah mengejar mimpiku dengan cara yang salah." Lina menatapku, matanya menunjukkan keinginan untuk percaya, tetapi juga keraguan yang mendalam. "Arif, kami hanya ingin kau ada untuk kami. Kesuksesanmu tidak ada artinya jika kami terabaikan," katanya. Suaranya lembut namun tegas. Dika melirik kami, senyumnya memudar. "Ayah, kenapa kau selalu pergi?" tanyanya polos, menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang pernah kulakukan. Aku merindukan main bersama. Sekali lagi, aku teringat pada semua malam di mana aku mencari alasan untuk pulang terlambat, mengabaikan panggilan mereka, dan membiarkan ambisi menguasai pikiranku. Rasa bersalah menyelimutiku, tetapi kali ini aku bertekad untuk tidak melarikan diri. "Aku berjanji," ujarku. Suaraku mendetarkan. "Aku akan menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan menghalangiku lagi." Setelah sekian lama, Lina tersenyum tipis dan aku tahu bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa memberi aku kesempatan kedua. Dika berlari ke arahku dan memelukku erat. Saat itu, semua beban di pundakku seolah hilang. Kami duduk bersama di bangku taman, berbagi momen sederhana yang belum sempat kami nikmati. Aku mulai menceritakan kisah-kisah lucu dari saat-saat ketika Dika masih bayi, dan sedikit demi sedikit, tawa mulai menggantikan keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, teleponku berdering.
Budi, sahabatku, menanyakan keberitaanku. Tanpa ragu, aku menolak tawaran proyek baru yang sebelumnya kuanggap sebagai kesempatan emas. Aku punya prioritas baru sekarang, kataku penuh keyakinan. Hari itu menandai awal baru. Dalam hatiku, aku berjanji untuk tidak hanya mengukur keberhasilan dari apa yang kulakukan di luar, tetapi juga dari kebahagiaan yang tercipta di dalam keluargaku. Dengan langkah kecil ini, aku berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahanku untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Waktunya untuk memperbaiki semuanya telah tiba, dan kini aku tahu bahwa keluarga adalah ambisi terbesar yang harus kutemukan.